sudah terpasang semua, udah kita test drive kemarin dan suaranya alhamdulillah mantap. Dan untuk olinya, ini olinya udah kita kuras, kita buka semuanya, kita bersihkan dalamnya, akhirnya jadi bening gini. Nah, yang hitam ini o-ring di dalam. Jadi kita lihat ke belakang. Untuk suara turbonya udah jangkrik. Nah, udah keras ya lur bunyi jangkriknya. Oke lor, kita kedatangan subscriber dari Kota Lawang yang mobilnya baru dapat pickup Panther turbo. Ini banyak yang akan kita servis, terutama di bagian mesin, modif suara turbo, bos pom bermasalah, dan masih banyak lainnya, kaki-kaki dan juga handrem nggak mau rilis lagi. Dan kemarin itu orangnya sharing-sharing sama kita, terus datang ke sini dan ternyata banyak masalah, tapi untuk mesin aman, nggak ada ngobos, cuma masalah di bos pom, injektor, dan modif suara turbo juga upgrade tenaga lah. Jadi ini kita akan lakukan pengecekan dan semuanya banyak yang ditulis di daftar untuk sama orangnya itu. Jadi kita lakukan istilahnya itu restorasi. Ini kita coba untuk hidupkan dulu suara mesinnya. Dan orangnya minta untuk penggantian ini selangnya, juga korok radiator, bos pom, injektor, rubah turbo dan upgrade untuk tenaganya. Terus di sini kita menemukan untuk minyak remnya itu terlalu parah, jadi nanti kita kuras sekalian servis rem, handrem, dan masih banyak lagi yang perlu diservis. Kita coba untuk hidupkan. Kalau dihidupkan harus digas ya lur, soalnya bos pom bermasalah. Kalau nggak digas nggak bisa hidup. Ini kadang kalau di tanjakan agak suaranya low, drop untuk RPM-nya. Jadi ini dibesarkan untuk RPM-nya. Kalau dikecilkan nanti ditanjakan dikit gitu, RPM-nya drop, turun. Ini berarti bermasalah di bos pom. Untuk mesin aman, nggak ada ngobos, cuma setting-setting aja. Meskipun panas tetap ada asap tipis, tapi asap itu bukan berarti dia ngobos atau makan oli. Soalnya ada penguapan di oli dan juga olinya kurang bagus bisa jadi. Tapi intinya ini olinya nggak berkurang dan aman. Ini nanti akan kita cek semuanya ya lor. Seperti itu suaranya, nanti kita cek semua. Oke, ini kita eksekusi dulu. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Untuk nozzle udah kita setel loh. Untuk penternya nozzle aman, cuma tadi tekanannya ada di angka 200-an. Jadi ini kita turunkan 180. Udah kita bersihkan dan aman. Untuk turbo ini tadi macet vakum wastegate-nya karena itu banyak kotoran kerak. Ini tadi kita bongkar keraknya.
Nah ini pun diginikan pakai jempol, ini macet sebagian. Tadi itu parah banget macetnya karena banyak kerak asap sampai jadi kerak di sini menutupin ini, karena katalis konverternya udah nggak sehat. Jadi dia berpengaruh besar untuk katalis konverter dan dia nggak bisa mengeluarkan asap. Seperti ini tadi keraknya lebih parah lagi yang di vakum wastegate turbo, jadi menutupin wastegate turbonya untuk membuka sehingga ngebus terus ya. Ini pun parah. Ini udah kita perbaiki, nanti ini kita bersihkan, kita akan modif untuk turbo jangkriknya. Terus setelan klep udah kita bongkar, radiator, fan belt dan selang-selang akan kita ganti semuanya. Terus juga untuk roda udah kita bongkar sebagian, bearingnya ada yang kocak. Kalau bearingnya ini agak besar, nah ini kocaknya parah. Ini kita ganti. Ini rupanya masih baru lur, baru kita yang bongkar, dan ini masih perawan. Jadi mobil ini sebenarnya masih ori semua. Terbukti dari ini tulisannya masih ori semua. Mobilnya masih bagus. Kita laporan dulu apa aja yang diganti dan kita proses lur ya. Oke lor, ini untuk Mitsubishi untuk Isuzu Panther-nya udah kita bongkar semua. Turbo bermasalah, kocak, mulai kocak. Untuk cartridge-nya ini akan kita ganti dengan copotan, dan kaki-kaki udah kita bongkar semua, depan dan belakang kita cek. Terus yang belakang ini kita master remnya agak kalah, agak ngantong ya. Untuk master remnya ini udah ngantong dan baret. Nah ini jadi kita ganti set baru. Dan untuk cakramnya udah kita buka, ternyata masih bagus. Untuk piston dan bearing itu masih bagus semua, jadi nggak ada penggantian. Dan bearing itu masih bagus, nggak ada tanda-tanda kerusakan. Cuma ini warnanya kering karena kurang grease, jadi kita perbarui grease-nya. Untuk as roda ini ada kocak, nggak begitu parah, cuma sama pemiliknya suruh ganti. Ini yang sebelah kiri. Kalau untuk yang sebelah kanan itu parah kocaknya, kocak parah. As rodanya udah kita bongkar semua juga. Ini posisinya bagus semua untuk cakram depan, cakram belakang, dan ball jointnya ini kocak lur. Udah oblak, tapi spellingnya dikit. Yang parah itu yang satunya ini. Nah ini kelihatan ya, kocak. Jadi sama pemiliknya diganti semua. Dan tangki solar udah kita turunkan, mau kita kuras sekalian kita bersihkan. Udah kita protolin semua lur. Untuk bearing as rodanya itu sudah kita cek semua, udah kita belikan. Untuk turbo masih kita modif. Terus kita cek termostat juga, nozzle udah kita servis, nggak ada penggantian. Ini semua fan belt dan lainnya udah mau kita ganti. Ini minyak remnya udah warna hitam, minta dikuras, jadi nanti kita kuras. Dan ini spare part yang kita belanjakan. Ini kabel gas ori, karena orangnya minta ori ya lor. Terus fan belt juga ori semua. Terus ini golor handrem sebelah kanan macet, karena nggak bisa rilis lagi, macet untuk kembalinya. Dan ini seal untuk grease di roda kanan karena bocor. Dan ini bearing roda untuk Panther kanan kiri, nanti kita buka, kita kasih grease lagi, stem fed. Dan ini ball joint 55 Jepang 2, langsung ganti 2.
Untuk kampas rem depan kita ganti baru, soalnya piringannya udah nggak rata, jadi kita ganti, kita bubut, masih di bubutan, dan sekalian kita ganti kampasnya biar permukaannya sama-sama rata. Ini master rem belakang udah kita belikan, dan ini lor untuk as roda yang sebelah kiri agak parah, cuma masih belum bunyi. Nah ini pas kita cek oblak gini, jadi kita ganti sekalian, karena apa, sekalian cek semua karena posisi mobilnya ini baru dapat. Oke, kita lanjut prosesnya dulu lor. Kita ambil untuk bos pomnya, ini udah kita kalibrasi dan ada penggantian piston dan plug di belakangnya. Karena pistonnya ada yang kalah, kalau baret enggak, cuma ini pistonnya kalah, jadi sekalian kita ganti. Terus plug di belakang udah ganti, ini adalah plugnya, ini udah kita setting di standar ya lur. Ada garis, nah itu pas di tengah garisnya. Nah, jadi pas di tengah. Ini adalah settingan standar. Nanti kita coba kalau udah terpasang baru kita setting lagi. Ini kita pasang dulu. Ya lor, untuk hampir lupa. Ini untuk bearingnya. Bearingnya ini masih bagus semua. Jadi kita cuci, kita grease-nya kita ganti baru biar lebih maksimal. Dan untuk minyak rem udah kita kuras, tinggal kita bleeding. Ini semua kanan kiri udah kita ganti baru grease-nya. Kalau bearingnya aman, juga repar kit, karet repar kitnya ini udah kita buka, aman semua, masih ori. Kita ganti karena karet bootnya tersobek, jadi tinggal pasang semua. Oke, kita lanjut dulu lor. Oke lor, udah selesai semua untuk restorasi. Untuk sudah terpasang semua, udah kita test drive kemarin dan suaranya alhamdulillah mantap. Dan untuk olinya, ini olinya udah kita kuras, kita buka semuanya, kita bersihkan dalamnya, akhirnya jadi bening gini. Nah yang hitam ini o-ring di dalam, jadi kelihatan hitam, tapi sekarang udah kelihatan bersih semua. Olinya tadi kita kuras habis 2 liter, dan ini yang bekasnya kotor banget. Jadi untuk oli itu semuanya harus melakukan penggantian, karena oli itu perlu diganti. Yang bisanya kita rasakan itu kebanyakan di mesin. Kalau untuk transmisi, bagi orang yang awam, transmisi gardan itu nggak pernah diganti, atau kadang ada yang menyarankan untuk ditambah aja. Nggak apa-apa sebenarnya, cuma kan kalau diganti lebih baik. Ibarat makanan itu dia dapat gizinya terbarui gitu, dan kinerjanya jadi maksimal, dan untuk kotoran bisa tersaring dan pelumasannya bisa lebih maksimal. Ini udah kita kuras, dan ada kendala di bos pompa solar. Pompa solar kemarin kita cek semuanya nggak ada buntu atau gimana. Terus kemarin kita gas besar, tutupnya itu turun ke bawah, sehingga klepnya, valve-nya tertutup, jadi masuk angin, kayak semacam masuk angin. Itu ada kendala di pompa, dan orangnya minta yang orisinil di dealer harganya 1.300.000, masih inden. Jadi ini udah selesai untuk knalpot, cakram, rem, dan tangki solar udah kita bersihkan. Ini knalpot yang ori nggak dipakai, jadi dilepas. Terus katalis converter kita ganti pakai downpipe. Terus untuk handle hand rem kemarin kita nggak bisa rilis kembali, rilisnya harus macet, jadi kita ganti dengan copotan karena ada kendala rusak. Nah, ini meskipun dibenahi bisa, cuma nggak maksimal. Orangnya minta diganti yang copotan, ini yang
bikin macet. Kita tengok untuk knalpotnya. Ini knalpotnya dari sini sampai ke depan sana. Nah, itu full stainless. Pipanya bikin. Nah, ini kelihatan full stainless. Kita lasnya pakai lastik dari sini sampai dari tengah sini ya lur. Nah, ini kelihatan kan. Kita coba untuk hidupkan, soalnya masih kurang maksimal. Kemarin ada kendala di filter solar, agak kurang pas, jadi belum kita setting lagi. Kita coba hidupkan. Udah enak hidupnya, nggak harus digas. Untuk suara kita bikin standar lagi ya lor. Suaranya kita perhalus, nggak terlalu kasar, karena meskipun untuk painter itu biasanya banyak dan sering kendala di askur patah. Askur patah itu bukan salah dari mesin, cuma dari tuner atau mekanik yang settingnya seneng suara kasar dan titik injeksi pumpnya dimajukan terlalu maju. Jadi ini kita standarkan lagi. Dan suara turbonya udah berbunyi. Kita lihat ke belakang. Untuk suara turbonya udah jangkrik. Nah, udah keras ya lur bunyi jangkriknya. Nah, ini tinggal kita cek sound, kita nunggu orangnya dulu. Oke, kita lanjut dulu lur untuk test drive dan penyetelannya. Oke lur, tadi lupa mau nunjukkan untuk pompa solarnya yang bermasalah. Jadi ketika dia digas besar, ini langsung nutup gini. Itu nggak kembali lagi karena ada kendala di sini. Ini tadi udah kita cek, kita tiup angin, kita kontrol, nggak ada macet untuk pompanya. Kita lihat ya. Terus kalau diteruskan dia akan valve-nya nutup, jadi solarnya itu kurang, akhirnya merebet gitu. Terus suara agak kasar. Ini ada masalah di valve-nya, valve one way-nya. Ini kelihatan KW. Jadi ini kita sarankan untuk ganti ya lor. Oke, kita lanjut dulu lor. Udah selesai kita kerjakan untuk painternya ya lur. Restorasi total, setting mesin, setting baskom, ganti turbo, modif suara turbo, dan udah kita kuras untuk minyak remnya. Untuk oli power steering udah kita kuras, udah kita kan bersih. Kita bikin untuk suaranya itu standar. Kalau suara kasar itu nggak awet di mesin, jadi kita standarkan aja, dan kita settingannya itu kita bikin maksimal. Untuk suara turbonya kita dengarkan. Sudah terdengar dari depan, kita ke belakang, kita dengarkan di belakang ya lor. Knalpotnya udah full stainless dan downpipe-nya udah bunyi jangkrik udah. Titik
Oke, oh itu suara jangkriknya lur.